Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang pernikahan dalam Islam. Kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan Hadis, yaitu tentang akad nikah dalam pernikahan sesuai Al-Quran dan Hadis, macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam, hikmah pernikahan dalam Islam. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah, yang secara harfiah artinya himpunan, kumpulan atau hubungan intim. Sedangkan secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata ankah atau menikahkan atau terjemahan keduanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum pernikahan ada 5, yaitu mubah, artinya boleh atau tidak boleh melakukan pernikahan. Yang kedua, sunnah, apabila seseorang telah mampu untuk memberikan mahar dan penghidupan kepada calon istri, tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang ketiga, yaitu wajib, apabila seseorang sudah mampu membayar mahar dan memberi nafkah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang keempat adalah makruh, apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Yang kelima yaitu haram, apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri dan belum mampu menikah serta memaksakan diri untuk melakukan pernikahan. Adapun dalil nakli tentang pernikahan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, kemudian An-Nur ayat 32, Ar-Rum ayat 21, dan Az-Zariyat ayat 49. Prosesi pranikah dalam Islam yaitu pertama dengan cara meminang atau khitbah, yang merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seseorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istri. Adapun rukun nikah yang pertama yaitu calon suami dengan syarat Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, lelaki sejati, dan berumur minimal 21 tahun. Kemudian adanya calon istri dengan syarat Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, dan berusia minimal 19 tahun. Selanjutnya adanya wali calon istri dengan syarat Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Menurut ulama Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah adalah bapak kandung, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, anak kandung laki-laki, anak saudara tiri laki-laki, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan hakim. Kemudian adanya 2 saksi, di mana kehadirannya menjadi tanggung jawab seorang calon suami, namun tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Kemudian sigot atau redaksi ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Adapun syarat kabul yaitu menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat, dan bukan merupakan kata sindiran, serta dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya sebab-sebab tertentu, tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat, menyebut nama bakal istri, dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Ada bahasa tentang walimatul ursyi, yaitu artinya resepsi atau pesta pernikahan sebagai tujuan perwujudan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah dilakukan proses akad nikah dengan selamat dan lancar. Adapun hak dan kewajiban suami istri, yaitu suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, memberi nafkah lahir dan batin, mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, dan berlaku adil, bijaksana, serta menutup aib istri, dan hendaknya jika
ketika ada tanda-tanda kematian wasiat terhadap istri. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami, yaitu istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga, menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan, memenuhi kebutuhan suami, baik biologis maupun non-biologis, serta mendahulukan hak suami, menjaga harta suami, membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami, serta menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Adapun hal-hal yang memutus ikatan pernikahan, yaitu talak atau perceraian. Jika ada akibat dari talak atau perceraian antara suami dengan istri, maka timbul istilah iddah atau rujuk, yaitu masa menunggu seorang perempuan yang tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki lain setelah dicerai oleh suami, dengan tujuan untuk mengetahui apakah seseorang yang dicerai tersebut sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Rujuk dilakukan apabila niatnya lebih baik dalam menerima rumah tangga, atau bagi seorang suami menikah lebih dari satu, melakukan rujuk dengan tujuan untuk menyempurnakan keadilan terhadap sesama istri. Kemudian bisa menjadi sunnah jika kembali seorang suami kepada istri dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, dan menjadi haram apabila suami melakukan rujuk dengan tujuan untuk menyakiti seorang istri atau durhaka kepada Allah SWT. Dan makruh apabila melakukan rujuk juga tidak dapat memperbaiki kehidupan berumah tangga, serta mubah yang merupakan hukum asal dari rujuk, di mana bebas bagi seorang mantan suami untuk melakukan rujuk. Dengan kata lain, mantan suami boleh melakukan rujuk atau tetap dalam perceraian. Melakukan rujuk menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut. Seorang istri yang sudah dicampuri oleh suami masih berada dalam masa iddah, melakukan rujuk atas kehendakan sendiri, ada 2 orang saksi yang adil, dan ada sigat atau ucapan rujuk. Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Sedangkan khulu melupakan, menanggalkan atau melepaskan. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina, dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Ila berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti suami berkata kepada istrinya, "Punggungmu sama dengan punggung ibuku." Ungkapan ini merupakan bentuk talak secara kinayah, talak secara tidak terang-terangan. Pernikahan semahram adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki mahram. Ada 3 macam, yaitu mahram karena keturunan, karena perkawinan, dan karena sepersusuan. Pernikahan zigar adalah pernikahan silang, di mana seseorang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Nikah tahlili adalah menikahnya seseorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah bercerai dengan talak bain kubro. Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram karena di samping pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu, dan juga pernikahan ini memperlakukan seorang wanita seperti barang. Pernikahan masih dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang dicerai oleh suaminya memiliki masa iddah, sehingga perempuan tersebut dilarang untuk menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian, pernikahan beda agama, di mana menikah dengan seorang perempuan yang musyrik atau kafir hukumnya dilarang dalam Islam, sehingga haram apabila dilakukan oleh umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yaitu sakinah, mawadah, warahmah, yaitu tentram, cinta kasih, dan kasih sayang, serta prinsip muasyarah bil ma'ruf, berperilaku secara sopan dan beradab. Selanjutnya yaitu prinsip musawamah,
artinya kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Kemudian prinsip musyawarah, yaitu saling bermusyawarah dan saling berkomunikasi secara baik. Adapun hikmah pernikahan dalam Islam dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memenuhi kebutuhan biologi secara sah dan halal, dapat memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa, dapat memperoleh keturunan yang sah, dapat mengendalikan pandangan, menjaga kehormatan, serta membentuk keluarga yang islami. Demikianlah materi kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.